Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Anda dimanapun Anda berada. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sebelum kita memulai aktivitas di dalam satu hari ini, mari terlebih dahulu kita luangkan waktu sejenak untuk mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7. Beginilah firman-Nya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjalani kehidupan di dunia ini, pikiran kita manusia pasti akan tertuju kepada apa yang dinamakan kesenangan dunia. Karena itulah yang di dunia tawarkan setiap saat. Dan inilah yang bisa kita lihat setiap saat dalam seluruh gerak hidup kita, di mana mata kita terus-menerus memandang kepada segala kemewahan dunia yang ada saat ini. Dengan teknologi yang semakin hari dan yang terus berkembang, membuat segala fasilitas yang ditawarkan oleh dunia untuk kesenangan hidup manusia semakin beraneka ragam. Hal ini pun membuat manusia tidak dapat menghindarinya, karena semuanya itu nyata di pandangan mata manusia setiap saat, setiap hari. Perbedaan gaya hidup semakin nyata dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Dengan kecanggihan teknologi dan kemajuan yang dicapai dalam perkembangan dunia ini, membuat manusia seakan-akan merasa sebuah kenyamanan hidup dan selalu ingin menikmati kenyamanan hidup tersebut. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Apakah kita juga harus ikut arus terhanyut dalam semua kenikmatan hidup dan segala kemewahan yang dunia tawarkan saat ini, lalu menjadi orang yang lupa diri? Kebenaran firman Tuhan ini seharusnya membuat kita tersadar dari pola hidup yang salah yang telah kita jalani selama ini. Karena itu di dalam firman Tuhan ini, Paulus mengingatkan kita. Dia mengingatkan kita dengan sebuah kebenaran yang luar biasa. Itulah yang dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kuanggap rugi karena Kristus. Ini adalah sebuah pola pikir yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Sebab apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus merupakan suatu realita hidup yang membuatnya harus memilih apakah ia harus terus menikmati apa yang menjadi keuntungan bagi dirinya, atau menganggapnya semuanya itu hanyalah sampah yang tidak berarti. Dan ternyata ia merasakan segala sesuatu yang dulu menjadi keuntungan baginya adalah sebuah kerugian yang besar.
setelah ia memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Kristus. Bahkan pengenalan akan Kristus Yesus membawanya kepada sebuah kesadaran bahwa semua kesenangan yang dulu hanya sampah yang tidak memberikan dampak apa-apa. Pengenalan akan Kristus Yesus baginya lebih mulia dari segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Dan pengenalan akan Kristus ini membuat ia rela melupakan semua kesenangan dunia supaya ia dapat memperoleh Kristus. Ini merupakan sebuah pola pikir yang berdampak untuk kehidupan yang nyata, yaitu kehidupan yang kekal, yang mana kita semua menginginkan, mendambakan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dengan demikian kita harus menyadari juga bahwa kesenangan hidup yang di dunia dan yang dunia tawarkan hari ini hanyalah sebuah kehidupan yang semu atau kehidupan yang sementara yang tidak memberi dampak apa-apa kepada hidup kita. Tidak memberikan dampak apa-apa untuk masa depan kita, tetapi memberikan kehancuran apa yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, menjadi pertanyaan penting, maukah kita, bersediakah kita melepaskan apa yang menjadi kesenangan dunia saat ini dan berlari untuk mengejar kebenaran Kristus supaya kita dapat memperolehnya? Kita tidak akan memperoleh Kristus bila hari ini, bila saat ini pikiran kita, keinginan kita masih saja tertuju kepada kesenangan dunia, kepada kenikmatan dunia. Karena itu mari tanggalkan itu semua, biarkan itu semua. Tetapi mari kita semakin mengenal, semakin mendekat, semakin mencintai apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita juga mampu sebagaimana Paulus dalam kehidupannya. Dia bisa meninggalkannya, dia bisa membiarkan itu semua berlalu, tetapi dia tidak pernah mau meninggalkan kesempatannya untuk berdiam, untuk hidup berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada cara lain untuk memiliki kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Kristus, bukan di dalam dunia ini. Selain kita harus melepaskan diri kita, hidup kita dari ketertarikan dan keinginan dunia ini. Dan juga tidak luput, kita harus mengarahkan pandangan mata kita kepada panggilan sampai untuk memiliki kehidupan yang kekal. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom.